وصحبه على من اتبع الهدى أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kajian kita di subuh ini sampai ke surat A'raf 199. Ayatnya telah kita baca bersama tadi. Jadi ahwil afwah wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, berlaku untuk Nabi dan umatnya, umat Islam yang berada dimanapun ya. Jadi itu ini termasuk akhlakul karimah sebetulnya, berbicara tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena Nabi itu diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ya. Jadi Nabi itu punya sifat-sifat istimewa yang tidak dimiliki manusia-manusia biasa. Memang Nabi itu bersih jiwanya, hatinya bersih, tidak punya rasa iri, dengki, dendam, khusumat. Tadi ada hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Ikrimah ini siapa? Ikrimah itu adalah putra Abu Jahal ya, yang ayahnya keras sekali permusuhnya kepada Islam. Tapi anaknya ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi dia terkenang hadis tadi, wa'fu an man zalamaka, ampuni orang yang pernah menzalimi kamu. Tadi ada 3 pesannya itu. Jadi sambunglah silaturahmi orang yang memutus tali hubungan ya. Yang kedua, berilah kepada orang yang tidak memberi kamu ya. Tu'timan haramakah wa ta'fu man zalamakah. Nah, ini mengiang-iang di telinga Rasul, di telinga Ikrimah bin Abu Jahal itu. Pada waktu Fathu Mekah, beliau ini kan lari karena Nabi waktu itu mengumumkan barang siapa yang berkumpul di sekitar Ka'bah itu aman. Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan aman. Nah, ini lari, dia mau menyeberang laut menuju Bahrain ya, supaya tidak ditangkap, tidak dipenjara, tidak dihukum mati. Lalu dia mendengar Nabi memaklumkan, membuat amnesti umum barang siapa yang memasuki Ka'bah itu aman. Lalu dia bertanya, apakah kalau aku masuk ke Mekah lalu dosa kesalahan aku ya pasti diampuni. Akhirnya dia memberanikan diri masuk Mekah, lalu masuk Islam, nyatakan diri masuk Islam. Itulah Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian majelis Rasulullah SAW tadi disinggung. Jadi Nabi itu kan selalu membina umat ya, membentengi umat dengan berbagai ajaran al-Islam itu. Sahabat-sahabat Nabi itu memang orang-orang gembelengan semua, saudara. Ketika mau masuk majelis itu mereka sering berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al, Allahumma rzuqna jalisan sholihan. Ya Allah, rizkikan kepada aku agar aku bisa duduk bersama hamba-hamba yang soleh. Lalu seorang berdoa ini ternyata duduk di sebelah kanannya ada Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu penulis wahyu Al-Quran. 70 surat ditulis oleh Ibnu Mas'ud. Duduk sebelah kirinya lagi dengan sahabat Hudzaifah yang mendapat julukan Sahibus Sirri Rasulullah, yang menyimpan nama-nama orang munafik di kota Madinah. Hanya satu sahabat namanya Hudzaifah, dan Hudzaifah tahu siapa-siapa yang termasuk orang-orang munafik di kota Madinah. Dan orang-orang munafik ini kalau meninggal tidak boleh disolati. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau mau sholat jenazah itu noleh dulu kepada sahabat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah sholat, Umar sholat, seperti itu. Kemudian ada lagi riwayat Anas tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu mengenai pesan dakwah ya. Jadi basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Dalam mendakwakan al-Islam itu, jadi yassiru, permudahlah ajaran Islam. Jangan dipersulit, jangan orang ditakut-takuti sehingga lari dari Islam. Basyiru, berilah kabar gembira. Wa la tunaffiru, jangan berilah kabar gembira bahwa Islam itu indah, Islam itu ramah, Islam itu bersahabat, Islam itu bukan teroris dan sebagainya. Itu kan Islam bukan radikal, bukan intoleran, tapi penuh sebaliknya. Islam yang ajaran yang tasawuf, penuh toleransi, sangat menghormati orang-orang lain, suku-suku lain.
Kemudian basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan kamu sakiti. Nabi Muhammad sudah mempraktekkan ini. Contohnya waktu orang Badui, dan Nabi Muhammad bisa membaca jalan pikiran orang. Ini penting ya, kita mengetahui sosiologi masyarakat, mengenal antropologi budayanya. Ketika orang Badui, orang yang berasal di gunung itu kan orangnya kasar ya, keras. Datang ke Madinah, kadang-kadang kencing di Masjid Nabawi itu. Bayangkan, masjid terbaik Lampung, marah sahabat-sahabat. Ada lagi satu saat datang lagi narik ini jubahnya Nabi ditarik. Lalu Umar temperamental, "Hai Rasulullah, biarkan saya hajar dengan pedang ini, Bu." "Jangan hai Umar, orang Badui ini seperti kuda, seperti onta yang lepas. Kalau kamu melihat onta lepas, jangan kamu ambilkan tongkat, dia pasti lari. Kasih dia rumput." Apa yang terjadi? Pulang disangoni duit, disangoni kambing, lagi banyak kambing yang dia dapat. Makanya ketika pulang ke kampungnya, dia berteriak, ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan idza yu'ti salam yakhshafaqa. Ini pernah saya sampaikan, ini saya mengulang kembali supaya nyambung. Terus ada lagi pesan lagi ketika sahabat tadi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik itu julukan termasuk manusia yang paling beruntung di muka bumi ini, mendapat julukan Khadimur Rasul, satu-satunya manusia yang pernah mengabdi dalam kehidupan rumah tangga Nabi sejak usia 10 tahun, dan selama 10 tahun dia mengabdi dalam kehidupan Rasulullah. Ada satu kitab namanya At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Hadits, kumpulan hadis asfiliyah yang tulis Syekh Ali Mansur min ulama'il Azhar Syarif. Saya ambil intisarinya. Jadi Anas bin Malik itu anak yang miskin, tidak punya orang tuanya wafat dalam perjalanan Syam ke Syria. Lalu dia dipungut oleh ibu yang memelihara, itu seorang ibu namanya Ummu Sulaim Al-Ansariyah. Pertama kali waktu menghadap kepada Nabi, bingung ibunya ini. Anak ini tidak punya baju, tidak punya kain, bajunya compang-camping, robek sana sini. Apa ini? Kerudungnya ibu diambil, dirobek jadi dua. Ya. Lalu Anas meriwayatkan, azzaratni ummi binisfi khimariha waradatni binisfi. Ibuku merobek sarungnya jadi dua bagian. Satu kainnya itu jadi dua bagian, kerudungnya dirobek jadi dua bagian. Satu bagian dibuat pakaian atas rida, satu bagian dibuat sarung. Lalu menghadap, ya Rasulullah, ataitu hadza unaisun, ataitu bi yakhdumuka. Ya Rasulullah, aku datang bersama Unes. Unes itu isim tafdil, artinya Anas kecil. Aku datang bersama Anas kecil dengan harapan dia mengabdi kepada engkau. Akhirnya diterima oleh Nabi sebagai khadimur Rasul, dan dia tahu persis kehidupan Nabi Muhammad SAW selama 24 jam. Apa-apa yang diperbuat Nabi, apa-apa yang dikerjakan Nabi, amalia-amalia Nabi, semua dia tahu. Kemudian dia waktu nikah itu didoakan. Apa doanya? Doanya seperti ini. Allahumma jadi Allah barik lahu. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu kama a'taitahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta kekayaannya. Wa akthir malahu, Allahumma akthir malahu wa waladahu, dan keturunannya. Wa barik lahu, berilah barokah kepada barokah di atas barokah, dan masukkan dia ke dalam Jannatun Na'im. Ini doa spesial, luar biasa, dan terbukti doa Nabi. Kami telusuri di kitab-kitab yang tebal-tebal itu, termasuk Al-Usudul Ghabah, dan satu yang tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Isabah itu diterangkan berapa usia beliau itu, 115 tahun, dan menjadi sahabat terakhir yang wafat di mana di daerah Basrah. Dia menetap di satu dusun kecil namanya Tafhi, 15 km dari kota Basrah, dan banyak dikunjungi oleh sahabat-sahabat Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW untuk mengambil hadis-hadis yang dia dapat dari apa yang didapatkan oleh Nabi. Itulah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu. Kemudian kebunnya itu biasanya yang pemilik umum, orang-orang pemilik kebun-kebun di Madinah itu kalau buahnya setahun sekali, dia berbuah 2 kali. Karena itu di usia 115 tahun itu kalau dijumlah anaknya, cucunya, cicitnya, piutnya berimbang dengan usianya. Ini luar biasa. Doa seorang nabi itu mustajabah. Sekali doa
dia ijabah oleh Allah. Tembus likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fa inni ya, aku mengabulkan doaku. Setiap nabi doanya dikabulkan oleh Allah dari Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Itulah sekilas tambahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam umur, rizki dan waktu. Aku lu mata tasma'una hadanallahu wa iyyakum, ma'alahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.